Hello guys, welcome to Mr. Safa Daily Channel di International Channel on YouTube. Oke, pada kesempatan kali ini sesuai dengan judul video nih, gue bakal ngebahas mengenai mitos-mitos yang beredar mengenai STPNH Bandung, dan gue akan menjelaskan realitanya berdasarkan dari perspektif gue pribadi. So make sure kalian tonton video ini sampai habis, karena bisa jadi bakal ada banyak nih fakta-fakta yang mungkin baru kalian tahu. So stay tune and check it out. Yang pertama, yaitu ada mitos yang bilang STPNH Bandung itu kampus swasta. Well, gue akan jelaskan di sini. Untuk kampus STPNH Bandung itu adalah kampus negeri ya, tapi dia itu adalah kampus yang bergerak di pendidikan pariwisata. Dan untuk kampus STPNH Bandung ini langsung nih dikelola dan dinaungi oleh Kementerian Pariwisata, which means benar-benar dikelola oleh pemerintah Kementerian Indonesianya secara langsung. So STPNH Bandung itu bukan kampus swasta ya guys. Mitos yang kedua adalah sistem SBM masuk ke STPNH Bandung itu sama dengan SBMPTN. Well, untuk poin yang kedua ini lumayan panjang ya penjelasannya, tapi gue akan berusaha menjelaskan sedetail mungkin ya. Jadi untuk masuk ke STPNH Bandung itu lewat jalur SBMPTNP. Jadi ada tambahan P di belakangnya. Yang singkatannya adalah Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri Pariwisata. Jadi kalau misalnya kalian pengen masuk ke STPNH Bandung itu jalurnya beda dengan SBMPTN. Yang biasa kalau misalnya kalian pengen masuk ke Universitas UI, ITB, dan lain-lain itu kan SBMPTN. Nah kalau untuk STPNH Bandung ini SBMPTNP. Jadi tambahan P-nya lagi ya, di belakangnya adalah pariwisata. Dan mungkin ini adalah salah satu fakta yang belum diketahui banyak orang ya, yang jadi berpikir kalau misalnya STPNH Bandung itu adalah kampus swasta. Padahal asal negeri, cuman emang jalurnya itu nggak barengan dengan SBMPTN pada umumnya ya. Dan mengenai tentang tes apa aja sih yang diujikan di STPNH Bandung itu, gue sempat udah buat videonya yang ini. Kalian bisa tonton itu di channel ini ya, kalian tinggal scroll up, kalian bisa cari ya. Atau mungkin gue bisa kasih link videonya itu di link description ya guys, kalian bisa cek di bawah. So don't worry guys, untuk STPNH Bandung ini gue bisa jamin adalah kampus negeri. Mitos yang ketiga adalah biaya kuliah STPNH Bandung itu mahal. Well, ini gue bener-bener bisa ngebantah mitos tersebut karena gue sendiri udah ngerasain. Jadi kalau misalnya kalian kuliah di STPNH Bandung, biaya kuliahnya itu gila murah banget guys. Jadi untuk penjelasannya seperti di poin nomor 1 ya. Kalau misalnya STPNH Bandung itu adalah kampus yang langsung dikelola dan dinaungi oleh Kementerian Pariwisata Indonesia langsung ya. Dan karena salah satu faktor itulah yang membuat biaya kuliah di STPNH Bandung itu murah. Karena tiap-tiap mahasiswa STPNH Bandung itu dikasih keringanan dalam membayar biaya kuliahnya. Jadi kalau nggak salah gue pernah dengar kalau misalnya tiap satu mahasiswa itu cukup membayar 25% dari total biaya kuliahnya. Dan untuk 75% biaya kuliahnya itu ditanggung atau dibiayai oleh pihak Kementerian Pariwisata Indonesia. Dan sedikit cerita nih, gue sempat ngobrol dengan salah satu dosen STPNH Bandung, dan beliau pun juga bisa memvalidasi gitu kalau misalnya biaya kuliah di STPNH Bandung itu paling murah sedunia dan akhirat gitu. Jadi nih kalau misalnya ada beberapa dari kalian berpikir, aduh kuliah di STPNH Bandung mahal nggak ya kuliahnya, gue bisa jamin murah banget. Dan juga fasilitas yang kalian dapatkan itu nggak main-main dan nggak kaleng-kaleng guys. Jadi walaupun kita bayar cuman 25%, tapi fasilitas yang kalian dapatkan ketika kuliah di STPNH Bandung itu gila banyak dan keren banget. So kalian harus tambah semangat kalian untuk bisa menjadi mahasiswa STPNH Bandung ya guys. Karena beneran guys, kalian bakalan untung banget deh pokoknya kalau bisa kuliah di STPNH Bandung. Kalau misalnya kalian pengen cari kampus negeri murah terus juga fasilitasnya bagus, STPNH Bandung adalah jawabannya. Mitos yang keempat adalah kalau misalnya STPNH Bandung itu cuman menerima mahasiswa yang good looking dan good physical. Gue juga ngerti nih kenapa waktu pas kemarin gue ikut tes SBM masuk ke STPNH Bandung, di grup camabanya, calon mahasiswa barunya itu pada ribut mengenai fisik gitu ya, harus cakep, harus bla bla bla. Jujur sih, awalnya gue juga sempat berpikir begitu kalau misalnya STPNH Bandung itu cuma cari mahasiswa yang good looking, cakep dari ujung rambut sampai ujung kaki, yang saknya, mawadah warohmah, sukses dunia akhirat gitu. Tapi pas udah gue jalanin dan gue udah rasain langsung itu emang bener STPNH Bandung itu nggak nyari yang cuman good looking doang gitu. Well, totally I can deny it 100% ya guys. Jadi itu bener-bener salah banget. Jadi sekarang gue sedikit menjelaskan nih. Untuk tingkatan good looking dan good physical itu menurut kalian kayak gimana sih? Badan ideal, tinggi, cakep,
atau gimana nih. Padahal untuk hal-hal tersebut adalah hal yang relatif ya, nggak semua orang bakalan sama gitu pemikirannya. Oke, just let's say ya guys, kalau misalnya STPNH Bandung bener-bener cuma menerima yang good looking dan good physical aja nih misalnya. Terus orang tersebut tuh attitude-nya jelek, terus juga masuk STPNH Bandung main-main, terus dia juga nggak punya minat di bidang pariwisata atau hospitality. Dan gue ingin bertanya pada kalian, menurut pendapat kalian ya, apakah good looking dan good physical tadi berguna ketika kuliah di STPNH Bandung? Tentu enggak guys. Jadi STPNH Bandung itu mencari mahasiswa yang punya attitude yang bagus, terus juga punya niat yang 100% benar-benar serius di dunia pariwisata atau hospitality, terus juga bisa well groomed atau berpenampilan rapi, terus juga bisa ramah, yang dimana kita itu harus bisa memberikan pelayanan prima atau juga servis yang baik, dan juga paham mengenai hospitality dan pariwisata. Itu yang utama ya guys. Jadi mulai sekarang kalian bisa buang mitos itu dari otak kalian, kalau misalnya STPNH Bandung itu cuma cari yang good looking aja dan juga good physical. So itu harus kalian buat ya, just throw away from your brain gitu. Karena gue sendiri pun juga sadar gitu kalau misalnya fisik gue itu nggak perfect banget gitu, nggak kayak punya badan ideal. Emang gue tinggi, cuman gue emang kurus banget, tapi bisa keterima juga kok. Jadi ini bisa gue buktiin ya kalau misalnya mitos tersebut salah. Oke? Dan untuk mitos yang terakhir atau mitos yang kelima adalah senioritas di STPNH Bandung itu keras. Well, jujur untuk poin yang kelima ini gue masih bingung, gue masih 50-50 karena namanya senioritas itu pasti akan ada sih di banyak kampus, bahkan untuk kampus yang bergengsi pun juga bakalan ada yang namanya senioritas. Cuman yang pengen gue luruskan di sini adalah kalau misalnya senioritas di STPNH Bandung itu lebih ke mendidik gitu. Mereka keras ke adik kelasnya, tapi maksudnya itu untuk kebaikan adik kelas itu sendiri. Contoh nih, kakak tingkat gue juga pernah keras atau mungkin marah ke angkatan bawahnya atau mungkin ke gue. Itu karena emang gue salah gitu. Ya emang gue melakukan hal yang gak benar, jadi mereka tegur gitu. Tapi ya just it guys, dia cuma mengingatkan aja, walaupun emang mungkin nadanya agak keras. Tapi itu maksudnya emang demi kebaikan gue sendiri atau mungkin juga ada tingkatnya gitu. Karena emang budaya di STPNH Bandung itu udah ada dari turun-temurun. Well, just get real aja ya guys, kalau misalnya dunia pariwisata dan hospitality itu keras guys. Jadi STPNH Bandung itu juga pengen melatih selain fisik itu, mereka juga ingin melatih mental kita gitu. Kalau misalnya kita harus kuat gitu, kalau misalnya kita terjun ke dunia industri. Karena sedikit cerita nih guys, gue juga pernah masuk ke dunia industri pariwisata atau hospitality, ya emang keras gitu. Karena at the moment kalian akan ngerasain tuh yang namanya bos kalian menekan kalian harus kerjanya cepat, perfect, nggak melakukan kesalahan. Terus juga kalian mungkin akan merasakan yang namanya kurang tidur karena kalian harus dapat jam shift atau mungkin juga split shift. Pokoknya lain-lain itu kalian akan merasakan. Dan STPNH Bandung itu nggak mau gitu kalau misalnya ketika kalian nanti masuk ke industri pariwisata atau hospitality itu kalian kaget dan juga jadi nggak kuat gitu. Jadi ketika kalian menjadi mahasiswa di STPNH Bandung, kalian dilatih secara fisik dan mental lebih kuat gitu dalam menghadapi situasi seperti itu. Ya jadi maksud dari tegas STPNH Bandung di sini adalah baik untuk kalian ya. So ya, jadi itu dia mitos yang beredar mengenai STPNH Bandung. Semoga dengan adanya video ini membuat kalian jadi open minded dan juga nggak mengambil mentah-mentah mitos yang beredar ya guys. So this is the end of my video. Thank you banget nih untuk kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk di like, comment, share video ini ke teman-teman kalian, dan yang terakhir jangan lupa juga untuk di subscribe ya guys. Nyalain juga bel notifikasinya supaya kalian bisa dapat informasi kalau gue upload video baru. Yang terakhir jangan lupa juga untuk follow akun Instagram gue @sefadelicis. Okay, thank you so much for watching and I'll see you around on next video. Bye.